Ya pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tampaknya masih saja terjadi. Dan belakangan ini masyarakat di Indonesia khususnya di Jawa Timur ini yang menjadi perbincangan adalah KDRT yang menimpa aktris sekaligus juga politisi Vena Melinda. Dan pemirsa, apa sebenarnya yang menyebabkan KDRT ini masih saja terjadi? Apakah kemudian payung hukum yang ada ini tidak cukup untuk membuat para pelakunya ini jerah? Itulah yang akan kami bahas untuk Anda dalam dialog titik tengah sesaat lagi. Didampingi adik kandungnya serta pengacara Hotman Paris Hutapea, Vena Melinda kembali menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Menurut Hotman Paris, kekerasan rumah tangga yang dialami Vena Melinda sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan terjadi di sejumlah lokasi. Dalam kasus KDRT tersebut, Vena Melinda mendapat kekerasan fisik dan psikis dari terlapor Ferry Irawan. Kekerasan terakhir terjadi di kota Kediri. Vena Melinda mengalami pendarahan di bagian hidung serta kerusakan di bagian tulang rusuk. Di luar. Kalian tenang, duduk. Duduk, apa? Berbaris yang tenang. Hari ini Vena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Vena mengatakan apa yang dialami Vena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri, ya, tapi bisa itu ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir, sudah 3 bulan. Stop KDRT, itulah pembahasan kami pemirsa dalam dialog titik tengah untuk edisi hari ini. Tadi baru saja Anda saksikan video pengantar terkait dengan kasus yang menimpa Vena Melinda dan informasi terbaru Ferry Irawan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan. Dan untuk membahas terkait dengan Stop KDRT ini kami sudah terhubung dengan sejumlah narasumber baik yang hadir di studio dan juga di luar studio. Yang pertama saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur. Di sebelah saya ada Mbak Lia Istifham yang merupakan aktivis perempuan Sri Kandi Bakti Insan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas Adi dan pemirsa Metro TV. Kabar baik, Mbak, hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Metro TV hari ini. Dan kasih. di sebelahnya sudah hadir juga Prof. Sunarno Edi Wibowo yang merupakan pakar hukum. Selamat siang, Prof. Kabar baik? Selamat siang, alhamdulillah kabarnya baik. Oke, terima kasih. Tapi nggak sedang-sedang tapi baik. Sedang-sedang karena banyak KDRT yang. Waduh, ini yang menjadi konsentrasi kita ya. Kenapa ini masih terus terjadi ya? Iya. Itu juga yang akan kita bahas dalam dialog titik tengah kali ini, Prof. Sunarno. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan dari luar studio sudah bergabung juga Mbak Farita Sari Dewianti. Ini merupakan salah seorang korban KDRT. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Mbak Farita. Selamat siang. Terima kasih Mbak Farita sudah meluangkan waktunya hadir bersama kami. Dan Mbak Farita ini tentunya juga punya cerita begitu terkait dengan pengalamannya yang pernah menjadi korban KDRT. Untuk pertama ini mungkin saya ke Prof. Sunarno terlebih dahulu. Tadi di pengantar saya katakan bahwa kenapa kemudian KDRT ini masih saja terjadi begitu ya. Pandangan Anda Prof, apa sebenarnya yang kurang kuat dari konstruksi hukum kita terkait dengan KDRT ini Prof? Ya, memang di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 ada pasal 44 ya, ayat 1 ini ancamannya 5 tahun. Di dalam ancaman 5 tahun, kalau kita bicara pasal 21 seharusnya ditahan. Jangan sampai nantinya ini ada penangguhan, ada tahanan kota, tahan rumah. Ini yang menjadi persoalan sehingga nggak jelas-jelas. Oke, kalau ini kan untuk Ferry Irawan barusan ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan dan baru akan dilakukan pemanggilan pekan depan. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya? Oh, Anda kalau sudah seperti itu seharusnya ditahan dong. Dikarenakan apa? Dikarenakan pertama ini kekerasan dalam arti apa? Sampai tidak bisa melakukan aktivitas. Berarti apa kalau nggak bisa melakukan aktivitas? Berarti penganiayaan berat. Nah, kalau sudah penganiayaan berat seharusnya ditahan, jangan sampai diolor-olor. Kalau diolor nggak bisa, nantinya
dalam arti bisa saja atau dibantar, atau penahan kota, tahanan rumah, atau penangguhan, ini menjadi salah satu nggak jelas sebetulnya. Oke, Jadi termasuk hukum, ya. juga belum ditaat ini menjadi salah satu mereka tidak jera gitu ya? Ya sebetulnya ketika ada laporan, sudah ada visumnya, kemudian tidak bisa beraktivitas, opname, seharusnya harus ditahan dong. Jangan sampai ini sudah di BAP masih lama dan sebagainya, ini menjadi satu tanda kutip saya itu. Oke, nanti kita akan bedah lagi terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini. 2004 isinya apa saja begitu ya, dan berapa sebenarnya hukuman maksimal, nanti kita akan bahas lagi. Tapi saya sekarang terlebih dahulu ke Mbak Lia. Mbak Lia, kalau kita lihat ya, ini Surabaya saya punya datanya per November 2022 ada 152 kasus, naik dari 2021 yang 116 kasus. Anda mengamatinya seperti apa? Apakah kemudian di berbagai daerah di Jawa Timur ini juga angka itu juga terus naik, Mbak? Iya. Kita melihat ada sebuah tren kenaikan dari kejahatan tersebut, berarti kita bertemu dengan sebuah pertanyaan, sebetulnya sudah memberikan efek jerakah dari segi hukum yang selama ini diaplikasikan atau dipraktekkan di negara kita. Terlebih apa yang disampaikan oleh Prof. Bowo tadi, jangan sampai ada sebuah potensi atau peluang agar pelaku kejahatan itu tertunda untuk ditahan. Kenapa? Karena kita berbicara sisi perempuan ya, Mas Adi dan Prof. Bowo. Bahwa perempuan tuh memiliki jiwa yang sangat mudah memaafkan. Jiwa yang sangat mudah luluh. Itu perempuan memang. Sudah memang atau jiwanya memang jiwa yang sangat sangat mencintai dengan rasa kasih sayang dan sebagainya. Berarti Anda tidak heran kalau melihat kasus Vena Melinda sebenarnya sudah terjadi dalam 3 bulan baru dilaporkan sekarang. Betul sekali, itu menjadi sebuah catatan. Mengapa seorang artis besar, seorang yang memang di public figure ya kan, beliau saja baru melaporkan setelah 3 bulan. Itu pun setelah memang beliau mengalami luka yang tidak lagi ringan, sangat-sangat berat seperti itu kan. Nah, itu seorang Vena Melinda, bagaimana dengan yang lain? Itu berarti kan disebabkan perempuan selama ini selalu memaafkan. Selalu memaafkan. Apakah itu juga yang dialami oleh Mbak Farita Sari Dewianti, salah seorang korban begitu yang pernah mendapatkan KDRT? Nanti kita akan tanyakan langsung. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Titik Tengah, masih membahas terkait dengan stop KDRT. Dan sudah bergabung juga bersama kami Mbak Farita Sari Dewianti. Selamat siang Mbak, masih bisa mendengar suara saya? Selamat siang. Oke, Selamat siang. Mbak, tadi kita sudah membahas di studio begitu ya. Salah satu yang disampaikan oleh Mbak Lia adalah kemudian perempuan ini cenderung memiliki sifat memaafkan sehingga kemudian ya laporannya bisa tertunda-tunda atau memaafkan. Kalau yang Mbak Farita alami sebenarnya seperti apa, Mbak? Apa yang kemudian membuat Mbak Farita berani akhirnya melaporkan apa yang terjadi pada diri Mbak Farita? Iya, karena saya tuh sudah 6 tahun ya mengalami KDRT terus-terusan. Dan puncaknya kemarin tanggal 7 saya melaporkan, itu dikarenakan saya sudah tidak mampu dan sudah untuk mental saya itu sudah tidak kuat. Saya selama ini mempertahankan rumah tangga itu karena nama baik keluarga, juga untuk anak, juga untuk diri saya sendiri. Dan saya merasa karena dia selalu berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan saya pikir orang itu pasti akan bisa berubah, tapi ternyata tidak. Jadi laki-laki jika melakukan KDRT, itu pun selamanya pasti akan melakukan KDRT, itu tidak bisa berubah. Kekerasan yang Mbak terima ini psikis dan juga fisik ya Mbak ya? Ya betul. Dan seksual juga sebenarnya. Kemarin saya melakukan di PPA Polrestabes, itu selain mengalami KDRT, itu sebenarnya saya juga ada seksual yang dipaksa, tapi saya tidak divisum di situ, hanya diperiksa visum KDRT-nya saja. Oke. Lalu kemudian apakah ada ancaman begitu dari pelaku ini pada saat Anda mencoba untuk melakukan pelaporan begitu Mbak? Iya, sebenarnya ada bukti rekaman ancaman, tapi karena bukti itu sudah dibanting di HP ya. Sebenarnya banyak ancaman-ancaman seperti kayak jika saya melaporkan atau saya tidak bersama dia lagi, dia akan membunuh saya, itu sering saya diancam seperti itu. Oke, untuk proses hukumnya seperti apa Mbak akhirnya prosesnya Mbak?
Ya, proses hukumnya saya tidak mendapatkan keadilan ya. Jadi dari proses PPA Polrestabes itu saya melaporkan, itu visum pun ditunda selama 2 hari, dan BAP itu juga 2 hari, dan tidak ditahan mulai dari Polrestabes hingga di pengadilan putusan vonis Bapak Hakim, tidak ditahan sama sekali. Tidak ditahan. Vonisnya terakhir berapa, Mbak? Vonisnya 1 tahun, tuntutan jaksanya 1 tahun, vonis dari Bapak Hakim 8 bulan tapi tidak ditahan. Oke. Dan saya menanyakan di Polrestabes, kenapa tidak ditahan? Itu karena atasan saya. Saya tanya atasan, apa kata penyidik. Begitu juga dengan di jaksanya. Di jaksanya saya melaporkan apa atasan. Bahkan saya dibentak-bentak sama Kapidumnya Pak Ali. Jangan telepon-telepon ke jaksa terus atau WA terus. Saya dibentak-bentak seperti itu. Tapi untuk prosesnya, kalau Vena Melinda mungkin karena exposure-nya luar biasa begitu ya, jadi cepat sekali begitu ya. Kalau untuk Anda prosesnya seperti apa? Apakah berlangsung cepat juga pada saat pelaporan sampai kemudian kasus ini bergulir di pengadilan? Tidak, lambat sekali. Bahkan untuk rekonstruksinya pun terjadi 3 minggu. Jadi untuk CCTV hotel dan bukti-bukti itu sudah hilang. Oke, nanti saya akan ke Mbak Farita lagi, tapi terlebih dahulu saya akan ke Prof. Bowo. Prof, tuntutannya 1 tahun, vonisnya lebih rendah lagi 8 bulan, belum lagi prosesnya di Polres dan lain-lain, ini cukup lama begitu ya. Sebenarnya untuk KDRT ini hukumannya seperti apa sih? Hukuman maksimal yang bisa diberikan itu berapa sebenarnya? Kalau di luar perkawinan pasalnya 285 KUHP, ancamannya 15 tahun. Tapi kalau sudah perkawinan dengan kekerasan, menyetubuhi, tadi kan ada pemerkosaan, tapi sudah nikah berarti ancamannya apalagi dipukul. Nah itu kena perkawinan 44 ayat 1, sebetulnya 5 tahun. Nah 5 tahun itu seharusnya ditahan. Nah ini tergantung salah satu subjektivitas dan objektivitas dari penyidik. Nah kalau ada apa nggak ditahan? Nah inilah yang menjadi nantinya banyak KDRT yang lainnya, dikarenakan merasa nggak ada satu hukuman jerah. Tapi kalau di luar, kena bisa 15 tahun. Tapi inilah yang menjadi persoalan. Tadi sampai di Polres, di Ayun, sampai di Kejaksaan, di Ayun. Hakim. Sebetulnya ancamannya bukan 1 tahun, sebetulnya 3 tahun. Kalau kita ancamannya 5 tahun, berarti 2/3 itu sebetulnya. Ini mohon maaf nih, ini dari Jaksa Agung seperti itu, dari surat edaran Jaksa Agung. Tapi kok sampai dituntut 1 tahun, ada apa ini sebetulnya? Nah, inilah yang menjadi persoalan. Kita bahas dulu terkait dengan hukumnya, undang-undangnya gitu. Apakah sebenarnya sudah memadai untuk hukuman yang diberikan kepada pelaku ini, kalau menurut hemat Prof. Bowo? Wah, ini jelasnya untuk penjarahan tidak ada, dikarenakan banyak sekali. Ini kan delik aduan. Kalau delik aduan itu bisa dicabut, tapi kalau pidana murni tidak bisa, apapun bentuknya. Nah, oleh karena bisa saja nanti ketika merasa kasihan dan sebagainya bisa dicabut, akhirnya bisa. Nanti kita bahas terkait dengan cabut-mencabut ini gitu ya. Tapi kalau kemudian kita berbicara, hukumnya saja belum dirasa memenuhi rasa keadilan seperti yang disampaikan oleh Prof. Bowo. Ditambah lagi kejaksaan, vonisnya kemudian tuntutannya rendah. Nah ini bagaimana? Apa yang bisa kita amati, kita cermati dari hal ini? Nah itulah, kalau kita bicara masalah kekuasaan, bisa saja, kan maksimal kan 5 tahun. Bisa saja 1 tahun, 8 bulan, karena tidak ada minimalnya. Kalau tidak ada minimalnya, berarti bisa saja 3 bulan, 4 bulan. Nah inilah. Tapi seharusnya, kalau kejaksaan itu melihat dulu, surat edaran Jaksa Agung harus 3 tahun. Berarti kalau sampai ini 1 tahun, ada apa? Ini tanda tanya, tanda kutip. Kira-kira ada apa ya, Prof, di sana? Ini ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik rempeyek ya. Oke, sekarang saya ke Mbak Lia lagi. Mbak Lia, kalau mendengar cerita tadi begitu ya, 6 tahun betah saja begitu, kemudian ya sebenarnya tidak kuat, tapi kemudian ada beberapa hal, memikirkan anak, lalu kemudian memikirkan nama baik dan lain sebagainya. Apakah ini dari kasus-kasus yang Anda tangani, alasan anak ini juga banyak terjadi? Iya, betul sekali, karena memang seorang ibu itu berbuat atau memutuskan apa, pasti dia memikirkan dampak untuk anak. Apa yang disampaikan oleh Ibu Verita tadi salah satunya, dia pasti memikirkan bagaimana anaknya itu mendapatkan rasa aman. Jangan sampai ketika Ibu Verita
melaporkan dengan cepat ketika misalnya suaminya melakukan kekerasan, kemudian suaminya dendam dan sebagainya, pasti dia berpikir dampaknya apa ini kepada anak, kan seperti itu. Jadi seorang Ibu Verita maupun ibu-ibu yang lain saya kira akan mengambil keputusan yang sama, yaitu berusaha memaafkan suaminya atau pasangannya dengan tujuan mengalah atau berubah dan apa ya istilahnya itu kembali lagi kepada keluarga, menyayangi. Jangan sampai kemudian seorang istri dianggap tidak mudah memaafkan yang dampaknya kepada anak. Kan begitu. Namun sangat menarik tadi Mas Adi yang disampaikan oleh Prof. Bowo, mengapa tidak ada hukuman minimal? Sedangkan kejahatan ataupun kekerasan seksual seperti ini itu kan memiliki begitu dampak psikologis ya, kok dampak fisik berdarah cepat sembuh ya Prof ya, diobati selesai. Tapi kita bicara psikisnya bagaimana, rasa traumatiknya bagaimana, rasa merasa disisihkan, dihina, kehilangan rasa percaya diri, kemudian dipermalukan di depan umum. Iya kan? Karena banyak sekali kasus itu kan seorang istri dibentak di depan umum. Nah itu bagaimana psikisnya? Itu kan seharusnya menjadi sebuah poin atau hal penting untuk menjerat pelaku. Jangan sampai yang sudah hukumannya nggak ada minimalnya, kemudian dibuat lebih minim lagi dari yang hukuman maksimal tadi. Apa yang bisa kita lakukan begitu ya? Apa upaya yang bisa kita tempuh ya Prof. Bowo ya, agar ini juga bisa memberikan rasa keadilan untuk semua, khususnya bagi para korban. Nanti kita akan bahas, tetaplah bersama kami. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Dialog Titik Tengah. Anda masih bersama kami di Dialog Titik Tengah. Stop KDRT itu yang menjadi pembahasan kita dalam talkshow kali ini. Dan ini sudah masuk ke segmen terakhir. Saya ke Prof. Bowo terlebih dahulu. Prof. Bowo, kalau tadi kita melihat berbagai hal yang terjadi begitu ya, termasuk ya tuntutannya bisa dikatakan rendah, belum lagi undang-undangnya sendiri bisa dikatakan hukumannya belum, ya kalau kita bandingkan dengan luar negeri ya belum gitu ya, belum memenuhi rasa keadilan. Apa sebenarnya yang bisa kita tempuh begitu ya, agar ini ya setidaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, jaksa ini bisa tuntutannya lebih tinggi lah daripada 1 tahun seperti yang dialami oleh Mbak Verita tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, dilakukan kebetulan sebelah saya ini konsen pada ya wanita nih, Mbak Lia ini. Tapi yang jelas Mbak Lia mungkin saja, oh kalau gitu laporkan saja. Nah inilah, laporkan kalau itu ke polisian, kalau di Polres, di Polda, ya toh, atau di Kapolri, ya kalau jaksa di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung, kalau hakim bisa di Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. Jadi itulah kemampuan untuk melaporkan saja. Secara hukum seperti itu ya. Karena sudah ini sudah tidak ditahan. Kenapa? Karena ancamannya kan sebetulnya 5 tahun. Ternyata Pak sudah ada pengalihan tahanan kota. Jadi sampai kapanpun nggak ditahan. Ini yang menjadi satu persoalan. Sehingga apa? Sehingga kasihan sudah bonyok semua akhirnya dibeginikan. Jadi rasa keadilan bagi penyidik, bagi kejaksaan, bagi hakim kelihatannya seperti apa yang saya sampaikan ya. Oke, kalau kita melihat begitu ya track record selama ini beberapa yang mungkin menjadi bahan studi juga dari Prof. Bowo, bagi mereka yang melakukan upaya banding begitu, apakah kemudian bisa mendapatkan hasil yang lebih baik mungkin kalau dari selama ini yang Prof amati? Karena ini tanahnya kota. Jadi tanahnya kota sehingga sampai kapanpun tanah kota dihitung. Katakanlah ini sampai 300, katakanlah 300 dipotong 1/5 ke tanah kota. Kalau tanah rumah 1/3. Jadi ini nggak akan ditahan. Nah makanya tadi disampaikan oleh korban sampai melaporkan. Itu penting. Penting apa? Supaya ada efek jerahnya. Kalau nggak ada. Nah, contohnya apa yang saya sampaikan, sebetulnya ada aturan perma. Kalau ancamannya seperti itu, seharusnya nggak bisa banding, tahan langkah. Nah, itu sebetulnya kalau itu dari perma ya, kurang dari 1 tahun. Berarti harus ditahan itu sebetulnya. Kalau nggak ditahan, nah ini kan kasihan. Kasihan Mbak Vita tadi kayak gitu. Sampai apa, bonyok dan sebagainya. Wah, kalau bisa digambarkan apa bonyok atau enggak, saya itu bonyok itu. Nah, kayak gitu kan kasihan kan. Jadi jangan menari-nari di atas penderitaan orang perempuan. Bagaimana Mbak Lia? Mbak Lia, kalau Anda bisa bersama teman-teman aktivis, apa yang bisa Anda lakukan begitu ya untuk mengatasi ya ketidakadilan yang dirasakan oleh para korban ini? Iya, jadi memang
Kita mengakui bahwasanya perempuan itu kan memiliki jiwa resiliensi tinggi, dalam artian ketika dia menghadapi masalah dia cepat bangkit ya kan Prof. Iya. Namun tetap di sini posisi kita sebagai perempuan atau kaum ibu sangat berharap adanya ketegasan hukum. Iya. Apalagi yang sudah disampaikan sama Prof bahwa tadi mengapa ada celah dalam sebuah proses hukum. Dalam hal ini kita mengetahui lah, saya kira sepakat dalam satu bahasa bahwasanya ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang sudah diterangkan juga dalam pasal 9 nomor 26 ya, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah, ketika kita berbicara ini merupakan kejahatan kemanusiaan, maka kita pun berbicara sebuah keadilan kan. Jadi bagaimana kita pun para kaum perempuan, ayo dong sama-sama speak up. Jika menemukan teman atau sahabat kita, keluarga kita mengalami masalah yang serupa, kita dukung moral mereka. Kemudian kaum perempuan seperti Ibu Ferita maupun Ibu Vena Melinda jadilah teladan perjuangan untuk keadilan. Oke, apakah kemudian dari yang Anda temui begitu lingkungan sudah mendukung mereka untuk speak up? Oke, di sini ketika kita berbicara sebuah lingkungan, kita harus mengakui ya Prof, bahwasanya tidak semua orang tuh menilai korban sebagai korban. Nah, ini yang sangat penting sekali bagaimana. Ini yang menjadi PR kita bersama PR begitu kita ya. Semuanya membrainstorming masyarakat, ini memang kejahatan kemanusiaan. Oke, dan kita harapkan ini menjadi lebih baik ke depannya. Tapi terakhir saya akan ke Mbak Farita. Mbak, setelah Anda kemudian menjadi korban KDRT, lalu kemudian tidak mendapatkan keadilan seperti Anda sampaikan tadi, bagaimana Anda kemudian menata kehidupan hari-hari ini untuk lebih mandiri lagi, Mbak? Ya, saya kan selama 9 tahun ya, kenal dia dan saya berumah tangga, itu saya tidak boleh bekerja. Jadi saya sekarang tidak bekerja. Dan kejadian apa yang saya timpa ini, anak saya yang perempuan tidak bisa tinggal di Surabaya lagi. Dia masih trauma dan dia tinggal di Semarang. Karena setelah mengalami kejadian KDRT, saya 2 hari itu digerebek di hotel bersama anak saya, dituduh curanmor roda 4. Jadi saya membawa karena ketakutan, saya digerebek sama Polsek Bubutan, Pak Patroli. Itu saya malu dan kehormatan saya benar-benar ini ya Mas ya. Terus intinya saya mencari keadilan kemanapun, ke pejabat maupun penegak hukum kemanapun. Kemarin saya juga sudah menyurati ke MA, ke Jaksa Agung dan Mabes Polri dan Kapolda, diterima tanggal 5 dan tanggal 6. Ini tanggal terimanya. Ya, untuk pelaporan saya mencari keadilan. Kita harapkan prosesnya bisa berjalan baik mungkin Mbak. Tapi bagaimana Mbak bisa menguatkan diri supaya menjadi inspirasi juga bagi mereka di luar sana yang juga menjadi korban, Mbak? Singkat saja. Ya, kalau untuk kesembuhan kita saya masih saat ini masih ya, apalagi teringat kejadian itu. Ya, saya hanya tidak boleh sendiri. Karena ketika saya sendiri, saya akan cashback. Dan saya selalu berdoa, wudhu, dan berteman dan untuk hadir psikolog itu melakukan kegiatan seperti kayak menembak, bulu tangkis, itu mengurangi rasa mental emosional. Oke, kita harapkan semuanya bisa berangsur pulih ya Mbak ya, dan semua yang diusahakan ini bisa mendapatkan hasil terbaik. Dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama seperti yang dikatakan Mbak Farita tadi, korban tidak boleh sendiri, kita harus hadir di sana begitu ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami Prof. Bowo dan juga Mbak Lia. Terima kasih juga Mbak Farita sudah meluangkan waktunya. Saya Anwar Fadi pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.